fokus materi kita adalah letak Indonesia secara geografis, astronomis, dan biologis, kemudian karakteristik flora dan fauna di wilayah Indonesia. Oke, iya, ini soal yang kemarin sudah kita bahas. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan, yang dikelilingi oleh laut. Nah, dia memiliki batas-batas. Lokasi ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang kita sebut dengan lokasi absolut, dan yang kedua adalah lokasi relatif. Nah, apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut merupakan suatu lokasi yang dibatasi, yang dibatasi oleh koordinat astronomis, yaitu letak lintang dan garis bujur atau meridian. Sedangkan yang berikutnya ini letak relatif. Letak relatif ini merupakan suatu letak di permukaan bumi atau letak suatu tempat di permukaan bumi yang dilihat dari perspektif wilayah-wilayah lainnya. Contoh, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang pertama benua Asia, benua Australia, kemudian terletak di samudra Pasifik dan samudra Hindia. Itu secara geografisnya. Nah, batas-batas wilayah Indonesia yang pertama di sebelah utara kita akan temukan di sini ada Pulau W, kemudian ada wilayah Singapura, ada Malaysia, kemudian ada Brunei, kemudian ada Laut Cina Selatan, kemudian ada Kepulauan Filipina di utaranya. Nah, kemudian batas di sebelah selatan kita akan menemukan di sini adalah Pulau Rote, kemudian negara Timur Leste, kemudian yang berikutnya adalah Australia, itu di batas selatannya. Sedangkan di batas baratnya kita akan menemukan ini Pulau W juga, kemudian ada Samudra Hindia. Kalau kita perpanjang ke arah makin barat ada India di sana, gitu kan. Kemudian ada Sri Lanka, Bangladesh, Teluk Andaman sebelah utaranya. Kemudian di sebelah timur, sebelah sini kita akan menemukan berbatasan dengan Merauke, kemudian berbatasan dengan negara Papua Nugini. Dan berbatasan juga dengan Samudra Pasifik di sebelah timurnya. Nah, sehingga itulah batas wilayah Indonesia. Sehingga kalau kita lihat soalnya, ini jawabannya adalah A. Sudah kita bahas kemarin. Lanjut soal berikutnya, nomor 2. Nah, ini terkait dengan kondisi iklim di wilayah Indonesia. Ingat, letak astronomis itu ada dua. Yang pertama garis bujur atau garis meridian, itu mempengaruhi perbedaan waktu. Sedangkan garis lintang itu akan mempengaruhi iklim. Nah, sebentar. Nah, kemudian yang berikutnya, Indonesia sendiri itu terdiri dari beberapa kondisi iklim yang dipengaruhinya adalah oleh garis lintang ya. Nah, ini saya coba jelaskan dulu di bagian bawah. Nah, berdasarkan letak lintangnya, maka wilayah-wilayah iklim dibagi menjadi 4 daerah iklim. Yang pertama adalah iklim tropis untuk wilayah khatulistiwa dari 0 sampai 23,5. Kemudian yang berikutnya adalah wilayah iklim subtropis 23 sampai 40. Kemudian iklim sedang dan iklim dingin. Nah, Indonesia karena terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis. Nah, bagaimana keadaan iklim tropis di wilayah Indonesia? Ini kita review lagi materi kemarin. Yang pertama, akibat Indonesia terletak di wilayah iklim tropis, maka matahari di Indonesia itu bersinar sepanjang tahun, tinggi sepanjang tahun, dengan lama siang itu relatif sama, nilainya adalah 12 jam. Jadi antara siang dan malamnya itu 12 jam. Kemudian yang berikutnya, karena suhunya tinggi, maka karena tingkat penyinaran mataharinya tinggi, maka suhunya panas dengan rata-rata suhu sebesar 26,5 derajat, di mana suhu paling dingin atau suhu rata-rata pada bulan terdingin itu 18 derajat Celcius.
Oke. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi, bagaimana hubungan suhu dengan tekanan. Ingat, secara horizontal itu berbanding terbalik. Apabila suhu tinggi, maka tekanannya rendah. Kemudian apabila suhunya rendah, maka tekanannya tinggi. Dan angin berhembus dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Berikutnya, akibat Indonesia itu memiliki suhu yang tinggi, maka Indonesia merupakan pusat tekanan rendah. Pusat tekanan rendah ini kita kenal dengan istilah daerah siklon. Ingat, pusat tekanan rendah itu adalah daerah siklon. Kemudian yang berikutnya, akibat Indonesia merupakan negara kepulauan, dia dekat dengan laut. Karena dia dekat dengan laut, maka wilayah Indonesia memiliki massa udara yang disebut dengan massa udara M atau maritim. Nanti simbolnya adalah M. Akibat dekat dengan laut, maka jumlah tutupan awannya itu tinggi atau banyak. Dan ingat, fungsi awan itu sebagai efek rumah kaca. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca itu baik. Kenapa? Karena menjaga suhu bumi tetap hangat. Dia berfungsi sebagai filter, yaitu awan ya. Ketika siang hari tidak terlalu panas, ketika malam hari tidak terlalu dingin, atau ketika bulan-bulan terpanas tidak terlalu panas, atau ketika bulan-bulan terdingin tidak terlalu dingin. Akibat jumlah tutupan awannya banyak, maka amplitudo, apa itu amplitudo? Perbedaan suhu tertinggi dan perbedaan suhu terendah dalam rentang 1 tahun itu rendah. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian karena jumlah tutupan awannya banyak, otomatis jumlah curah hujannya pun tinggi. Rata-rata sekitar 3000 mm per tahun atau 250 mm per bulan. Di mana hujan yang turun di wilayah Indonesia itu merupakan jenis hujan zenital atau boleh kalian sebut dengan hujan konveksi. Apa itu hujan zenital atau hujan konveksi? Hujan zenital itu merupakan hujan yang terbentuk akibat pertemuan dua massa udara panas. Massa udara panas dua-duanya naik ke atas secara vertikal. Ingat, semakin ke atas suhu semakin dingin, lama-kelamaan uap air akan terkondensasi berubah menjadi awan dan turun sebagai hujan. Tuh. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita lihat soal yang kemarin. Saya naikkan dulu sedikit ke atas. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Indonesia berada pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Maka karakteristik yang paling tepat yang mana? Yang A salah. Kenapa salah? Karena penyiaran materinya rendah, harusnya tinggi. Kemudian yang B, amplitudo suhunya tinggi, salah, harusnya rendah. Kemudian yang C, memiliki curah hujan yang tinggi. Betul, curah hujannya tinggi, tapi penyebabnya bukan akibat hujan frontal. Apa itu hujan frontal? Ingat, hujan frontal itu merupakan hujan yang terbentuk karena pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Di mana kita temukan hujan frontal? Biasanya hujan frontal itu terbentuk di daerah iklim sedang. Lantas mana dong yang paling betul? Yang paling betul dari opsi ini adalah yang D. Indonesia merupakan pusat tekanan rendah. Itu sudah kita bahas yang kemarin. Sekarang kita masuk soal selanjutnya. Ini terkait dengan massa udara. Apa itu massa udara? Massa udara ini merupakan suatu keadaan udara yang membawa karakteristik apa? Yang membawa karakteristik suhu, dan membawa kelembaban. Massa udara yang dibawa oleh angin
itu tergantung dari daerah asalnya. Oke. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada peta di sini. Ini adalah peta sebaran massa udara. Kita bisa melihat ada massa udara ME, ada massa udara MT, ada massa udara MP, gitu kan ya. Ada massa udara CT dan massa udara CP. Nah, pembagian jenis massa udara ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah jarak tempat dari laut dan yang kedua adalah suhu. Oke, berdasarkan jarak tempat dari laut, nah, massa udara dibagi jadi dua. Ada yang kita sebut dengan massa udara M, oke, dan ada massa udara C. M untuk maritim dan C untuk kontinental. Maritim memiliki karakteristik udara, oke, di mana jumlah tutupan awannya banyak, amplitudo suhunya rendah, dan curah hujannya tinggi. Otomatis tempat-tempat yang dekat dengan laut itu daerahnya lebih basah. Kemudian yang kedua, massa udara C, kontinental. Ini tempat yang ada di tengah benua. Perhatikan gambarnya, ini CT di tengah benua, jauh dari laut. CP di tengah benua, jauh dari laut. Nah, wilayah-wilayah yang jauh dari laut ini, dia memiliki karakteristik apa? Jumlah tutupan awannya sedikit. Karena sumber airnya sedikit juga, sedikit yang menguap. Kemudian amplitudo suhunya tinggi. Pada bulan-bulan terpanas di daerah gurun akan sangat panas. Pada malam hari itu akan sangat-sangat dingin. Oke. Kemudian karena jumlah tutupan awannya sedikit, otomatis daerahnya kering, jumlah tutupan awannya sedikit. Oke. Nah, itu dari sisi kelembaban. Sekarang kita lihat dari sisi suhu. Berdasarkan suhunya, kita bisa bedakan menjadi 3 jenis. E, T, dan P. E untuk ekuatorial, T untuk tropis, dan P untuk polar. Nah, apa itu ekuatorial? Ini merupakan massa udara yang bersumber dari daerah ekuator tepat di 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Ini ekuatorial ini membawa massa udara panas. Oke. Sedangkan massa udara T, yaitu tropis, dia berasal dari mana? Berasal dari daerah khatulistiwa juga. Cuman asal daerahnya itu dari 10 sampai 23,5 derajat lintang utara atau selatannya. Massa udara T ini juga dia panas. Sedangkan massa udara yang berikutnya adalah massa udara P, polar. Oke, dia berasal dari region iklim dingin, terletak di antara 66,5 sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Oke, dia membawa massa udara dingin. Nah, kalau kita gabungkan antara kelembaban dengan suhunya, maka kita akan punya 7 jenis massa udara. Yang pertama ME, maritim ekuatorial, basah dan panas. Yang berikutnya MT, maritim tropis, basah dan panas. MP, maritim polar, basah dan dingin. Oke. Sedangkan CT, kontinental tropis, ini kering dan panas. Oke. Ingat, sebagian besar gurun, oke. Ini contoh misalkan gurun Sahara, nanti gurun Gobi di sini, kemudian gurun di selatan gurun Victoria, gurun Simpson di wilayah Australia, itu terbentuk dari massa udara CT. Kemudian CP, kontinental polar. Oke. Ini kering dan dingin, wilayah mana? Alaska, wilayah Kanada. Oke. Kemudian wilayah Siberia. Nah, ini adalah kontinental polar. Kemudian yang berikutnya ada CA, ada CAA. Kalau yang CA kontinental Arktik dia kutub utara, kemudian CAA kontinental Antartika kutub selatan. Apa bedanya dengan CP? CP, CA dua-duanya kering dan dingin. Cuman bedanya kalau CP itu masih ada musim panasnya walaupun cuma 3 bulan, cuma pendek saja. Oke? Sedangkan kalau CA dan CAA sepanjang tahun musim dingin. Oke. Nah, kalau kita lihat dari petanya, Indonesia
itu adalah iklim ME, maritim ekuatorial. Berarti bagaimana kondisi udaranya? Yang jelas jawabannya adalah B. Nah, bersuhu panas dan memiliki kelembaban yang basah. Oke. Ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Lanjut. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke angin muson. Kemarin belum ada gambarnya ya. Nah, sekarang saya coba tampilkan gambarnya. Nah, apa itu angin muson? Ingat, angin muson itu merupakan gerakan angin yang peredarannya berubah arah setiap musimnya. Oke, angin muson itu dipengaruhi oleh perbedaan panas antara daratan dan lautan. Yang tentunya perbedaan panas ini sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari ini merupakan gerak semu di mana seolah-olah matahari itu terkadang ada di utara, terkadang ada di bagian selatan. Tapi ingat, bukan matahari yang bergerak ya, tetapi bumi yang miring melakukan revolusi, berputar mengelilingi matahari. Jadi seolah-olah akibat buminya miring itu sinar matahari naik dan turun. Nah, terus yang berikutnya, kapan matahari ada di utara dan kapan matahari ada di selatan? Perhatikan gambar yang A. Posisi matahari ada di selatan itu pada bulan Desember, oke? Sedangkan matahari ada di bagian utara itu bulan Juni. Nah, posisi matahari ada di selatan dikenal dengan istilah Tropic of Capricorn. Oke. Nah, matahari ada di selatan itu pada bulan September, Desember, Maret. Sedangkan posisi matahari ada di utara kita kenal dengan istilah Tropic of Cancer. Kapan matahari ada di utara? Pada bulan Maret, Juni, hingga September. Gitu. Oke. Nah, angin muson, awas, ini acuannya adalah Jawa sentris. Oke. Penamaan angin muson barat dan angin muson timur itu penamaannya dilihat dari Jawa. Karena apa? Penamaan angin itu dari daerah asalnya. Berarti angin barat, angin dari barat, angin timur, angin dari timur. Itu dilihat dari Pulau Jawa. Oke, sekarang kita fokus yang pertama. Angin muson barat ini sesuai dengan soalnya. Perhatikan soalnya. Ketika matahari berada di belahan bumi selatan, oke, Australia bersuhu tinggi, otomatis tekanannya rendah, sedangkan wilayah Asia, wilayah Samudra Pasifik Utara memiliki suhu yang lebih rendah dan tekanannya lebih tinggi. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya angin akan berhembus dari, oke, ini gambarnya perlu saya perbaiki sedikit sebentar. Nah, seharusnya anginnya itu bergerak dari sini nih. Ya, dari Samudra Pasifik. Nah, ini. Set, gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan angin pasat timur laut. Bergerak dari Samudra Pasifik. Oke. Kemudian setelah melewati wilayah Khatulistiwa, dia akan dibelokkan ke kiri oleh gaya Coriolis. Ini. Nah, oke, ini kita sebut dengan angin muson barat, membawa uap air yang banyak dari Samudra Pasifik sehingga sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Oke, perhatikan gambarnya, alur panahnya. Kata orang-orang Jawa, ini disebut dengan angin muson barat, oke, karena berasal dari barat. Tapi untuk orang-orang Kalimantan Utara, oke, Sumatera Utara, orang-orang Riau, Pekanbaru, nah sini, oke. Nah, angin ini bukan disebut dengan angin muson barat, tetapi angin muson apa?
angin muson timur laut karena angin tersebut berasal dari timur laut. Oke, nah itu ya. Nah itu terkait dengan angin muson barat. Ini sudah. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas angin muson timur. Nah, ini angin muson timur. Nah, angin muson timur ini merupakan angin yang terbentuk ketika posisi matahari ada di belahan bumi utara. Ketika posisi matahari ada di belahan bumi utara, otomatis Asia, Samudra Pasifik bagian utara memiliki suhu yang tinggi dan bertekanan rendah. Sedangkan Australia, memiliki suhu yang rendah dan bertekanan tinggi. Gerakan anginnya dari mana? Gerakan anginnya dari Australia, gitu kan? Nah, kemudian akibat gaya Coriolis dibelokkan ke kanan di utara. Nah, untuk orang-orang Jawa ini kita sebut dengan angin muson timur, tetapi untuk orang-orang Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, untuk orang-orang Filipina gitu kan ya, ini kita sebut dengan angin muson barat daya. Angin muson timur itu menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kekeringan ya. Kenapa? Karena angin ini membawa uap air yang sedikit. Kenapa? Karena melewati gurun di wilayah Australia dan celah-celah yang sempit di sekitaran Laut Arafura. Nah, namun di beberapa tempat di wilayah Indonesia, walaupun berhembus angin muson timur, masih ada hujannya. Di manakah itu? Nah, untuk wilayah-wilayah Sulawesi Tenggara, wilayah-wilayah Maluku, ketika berlangsung angin muson timur, itu justru mengalami hujan. Walaupun intensitasnya terbatas ya. Nah, pembelokan arah angin ini tadi sudah kita singgung disebabkan oleh adanya gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis ini merupakan gaya yang menyebabkan pembelokan arah angin yang disebabkan oleh rotasi bumi. Ingat, angin di utara dibelokkan ke kanan, sedangkan angin dari daerah selatan akan dibelokkan ke kiri dari arah datangnya. Sudah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini yang belum kita bahas ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, karena wilayah Indonesia itu dipengaruhi sebagian besar ya, dipengaruhi oleh angin muson barat. Nah, maka wilayah barat itu akan memiliki curah hujan lebih tinggi daripada wilayah timurnya. Kemudian yang kedua, pantai barat setiap pulau, misalkan Jawa Barat, kemudian Sumatera bagian barat, Kalimantan bagian barat, nah itu akan memiliki curah hujan lebih tinggi daripada pantai timurnya. Kemudian, nah curah hujan paling tinggi itu terjadi ketika wilayah Indonesia dilalui oleh DKAT. Apa itu DKAT? DKAT kita kenal dengan istilah daerah konvergensi antropis. Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Sehingga kalau kita lihat dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 2. Perhatikan petanya. Ini adalah peta sebaran pola hujan di Indonesia. Pola hujan di Indonesia kita bagi menjadi 3. Yang pertama, yang A, ini untuk di wilayah-wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa sampai Nusa Tenggara, atau boleh kalian sebut dengan wilayah ekuatorial bagian selatan. Yang A ini grafiknya seperti huruf V, kita sebut dengan hujan monsunal atau hujan monsun, boleh. Pola hujan monsunal. Kemudian untuk yang wilayah B, ini kita sebut dengan pola hujan ekuatorial, Sumatera bagian barat termasuk Kalimantan bagian barat, ini
pola hujan ekuatorial. Kemudian yang C ini adalah pola hujan anti monsun. Grafiknya seperti ini. Yang monsunal seperti huruf V, kemudian yang B, yang ekuatorial seperti huruf M, sedangkan yang anti monsun itu seperti huruf V terbalik ya. Oke. Nah, sekarang kita coba detailkan masing-masing. Saya turunkan ke bagian bawah. Nah, ini berdasarkan pola hujannya. Perhatikan, tadi sudah kita lihat ya. Pola hujan monsunal yang pertama. Pola hujan monsunal sangat dipengaruhi sekali oleh angin muson barat. Grafik hujannya menyerupai huruf V. Oke, seperti ini, menyerupai huruf V. Kemudian yang berikutnya, puncak hujan itu terjadi pada bulan apa? DJF, Desember, Januari, dan Februari. Di tempat saya, oke, ini lagi hujan-hujannya nih, sudah mulai memasuki musim hujannya. Nah, kemudian terdapat satu puncak hujan. Jadi ini kalau ini digabung, puncak hujannya cuma satu. Oke, kemungkinan bisa di bulan Januari atau bisa di bulan Februari. Oke, tersebar di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa sampai Nusa Tenggara. Ini adalah pola hujan monsunal, dipengaruhi oleh angin muson barat. Sekarang kita masuk ke yang ke C-nya dulu, yang ini ya. Ada pola hujan anti monsunal, kebalikannya. Nah, pola hujan anti monsunal ini dipengaruhi oleh angin muson timur. Oke. Nah, di mana puncak hujannya itu jatuh pada bulan Juni, Juli, Agustus dan hanya memiliki satu puncak hujan. Oke, ini. Kemudian yang berikutnya, pola hujan ekuatorial. Nah, dia terdapat di wilayah ekuator, bentuknya seperti huruf M, dan rata-rata hujannya sebesar 3000 mm. Kemudian, memiliki dua puncak hujan, di mana hujan jatuh paling tinggi itu di bulan Maret, kemudian yang tinggi berikutnya itu di bulan Oktober. Oke. Ketika posisi matahari ada di equinox, ketika posisi matahari ada di khatulistiwa pada bulan Maret dan pada bulan September Oktober. Oke. Nah, sehingga untuk soal yang di samping, nah, pola hujan dari wilayah Jawa sampai Nusa Tenggara, jawabannya mana? Pola hujan anti monsun, berarti jawabannya A. Terdapat satu puncak tertinggi pada bulan Desember, Januari, atau Februari. Nah, kemudian yang berikutnya, soal yang di bawah, rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Indonesia itu banyak, tapi ada suatu daerah yang curah hujannya kurang dari 1000 mm per tahun. Kenapa demikian? Nah, kemungkinan di daerah tersebut berhembus angin anti monsun atau hujan lokal, oke? Dan daerah-daerah tersebut ada di daerah bayangan hujan di belakang lereng pegunungan. Nah, wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan rendah di wilayah Indonesia itu di mana kita temukan di wilayah Kota Palu dan wilayah Luwuk, Sulawesi Tengah. Oke? Ini. Ya, boleh silakan dipahami dulu. Jadi pola hujan di Indonesia ada 3 ya, monsunal, anti monsun, dan pola hujan ekuatorial. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi kita berbicara tentang DKAT. Apa sih itu DKAT? Nah, gini, kita tahu bahwa Indonesia itu pusat tekanan rendah ya, pusat tekanan rendah, sehingga angin dari utara dan angin dari selatan itu akan berhembus menuju wilayah Indonesia, gitu. Namun, nah, ketika mencapai DKAT atau yang kita sebut dengan daerah konvergensi antartropis, oke, ini merupakan daerah pertemuan dua massa udara panas, oke. Nah, DKAT itu terkadang naik dan turun sesuai posisi mataharinya. Kadang DKAT naik sampai
ke utara, terkadang dia turun ke bagian selatan. Kapan DKAT naik? Itu pada bulan Juli ketika posisi matahari ada di utara. Kapan DKAT turun? Itu pada bulan Januari ketika posisi matahari ada di bagian selatan. Nah, wilayah-wilayah, bentar saya coba buatkan dulu garisnya. Nah, ada daerah yang kita kenal dengan daerah doldrums. Nah, doldrums ini merupakan wilayah di sekitar 10 derajat lintang utara. Oke. Saya naik sedikit. Ini buat dengan warna hijau. Nah, ini ya. Ini kemudian di sini. Nah, wilayah ini kita sebut dengan doldrums atau wilayah teduh. Nah, ini 10 derajat LU, ke bawahnya di 10 derajat LS. Nah, wilayah-wilayah ini merupakan wilayah pertemuan angin, tapi anginnya tidak bertemu melainkan naik ke atas. Oke, ketika anginnya naik ke atas di daerah sini, nah angin naik ke atas, suhu semakin ke atas semakin dingin, lama-lama terkondensasi berubah menjadi hujan. Nah, daerah sinilah daerah-daerah hujan konveksi. Maka daerah-daerah sini, curah hujannya lebih tinggi. Kemudian daerah-daerah doldrums sini itu bebas dari angin siklon ya, bebas dari angin siklon, angin badai gitu. Jadi daerahnya aman. Itu daerah doldrums 10 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, kemudian ini sebenarnya garis ini nggak DKAT ini tidak dua ya. Ini DKAT ini nggak dua, tapi dia satu. Nah, cuma satu garisnya. Cuman kadang si garis ini akan naik sampai utara, atau ini terkadang dia turun ke bagian bawah gitu. Jadi garisnya cuma satu. Nah, ketika garis DKAT ini melewati wilayah Indonesia, maka potensi hujan di Indonesia atau di daerah-daerah yang dilewati oleh DKAT itu pasti potensi hujannya tinggi, gitu kan ya? Kapan daerah-daerah di Indonesia dilewati oleh DKAT? Nah, pada bulan November DKAT itu melewati wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Otomatis pada bulan November potensi hujan di Sumatera Barat, dan Bengkulu itu lagi tinggi-tingginya. Kemudian yang kedua di bulan Desember, nah itu untuk bagian Sumatera bagian timur, Sumatera bagian selatan, wilayah kalian harusnya lagi hujan. Nah, kemudian di tempat saya di wilayah Bandung, hujan akan paling tinggi itu pada bulan Januari sampai Februari. Sedangkan untuk di wilayah Sulawesi, Tenggara, Maluku dan sekitarnya itu hujan akan terjadi pada bulan Mei dan Juni. Kenapa? Karena dilalui oleh DKAT. Nah, sehingga kalau kita lihat dari soalnya, yang paling tepat yang mana? Nah, pilihan yang paling tepat adalah yang C. Bulan Januari dan Februari, wilayah Jawa bagian utara, Bali dan NTB itu lagi mengalami hujan. Kenapa? Karena dilalui oleh garis DKAT. Oke, silahkan dipahami dulu. Jadi saya kasih catatan, ini garis DKAT cuma satu ya. Takut nanti kalian disangka dua. Tapi kalau garis doldrums, wilayah doldrums ini, wilayah teduh ini, rentangnya 10 lintang utara dan 10 lintang selatan ya. Ya, lanjutkan. Berbicara tentang daerah doldrums, daerah yang teduh, bebas dari angin siklon tropis, perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah peta dari hurricane dan typhoon. Wilayah Indonesia lihat nih, dia aman. Nah, di 10 derajat lintang utara, di 10 derajat lintang selatan dia aman. Ini adalah wilayah teduh, wilayah doldrums. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B ya, wilayah Indonesia aman.
Nah, sekarang yang saya akan fokuskan adalah apa itu angin siklon. Nah, angin siklon merupakan angin yang berhembus menuju pusat tekanan rendah. Angin siklon, itu membawa massa udara yang basah ya. Nah, kemudian putaran angin siklon di utara dan di selatan berbeda. Perhatikan skema yang di bagian bawah. Angin siklon di utara, ingat, berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Saya coba tuliskan di sini. Oh, ini sudah ada. Berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di selatan searah dengan jarum jam. Perhatikan gambarnya. Di bagian utara nih, di bagian utara angin siklon berputar berlawanan dengan arah jarum jam tuh. Nah, sini gerakannya. Sedangkan di selatan nanti searah dengan jarum jam. Gerakannya set ke sini ya. Nah, penamaan angin siklon itu ada dua sebenarnya siklon. Ada yang kita sebut dengan tornado, ada yang disebut dengan badai. Badai terjadi di lautan, sedangkan tornado terjadi di daratan. Sekarang kita fokus aja di badainya. Badai merupakan angin siklon yang terjadi di lautan dengan intensitas yang sangat besar. Itu luasan cakupan dampaknya sangat besar, berbeda dengan tornado ya. Nah, angin siklon bisa kita bedakan berdasarkan letak samudranya. Untuk di Samudra Pasifik, ini dikenal dengan istilah typhoon. Untuk di wilayah Samudra Hindia dikenal dengan istilah siklon tropis. Indonesia tidak dilanda oleh siklon tropis. Kemudian untuk wilayah Atlantik dan Pasifik bagian barat, siklon ini atau angin siklon ini dikenal dengan istilah hurricane. Nah, ya, silakan dipahami dulu itu terkait dengan antisiklon. Sedangkan kalau antisiklon apa? Nah, kalau antisiklon kebalikannya. Angin antisiklon adalah angin yang keluar dari pusat tekanan tinggi. Biasanya antisiklon itu daerahnya lebih kering. Dan pusat antisiklon itu biasanya ada di daerah 30 derajat lintang utara atau lintang selatan. Dan wilayah antisiklon ini merupakan wilayah gurun, di mana daerahnya akan lebih kering. Lanjutkan. Nah, kalau tadi berbicara tentang angin siklon, kita akan berbicara tentang angin lokal. Salah satu angin lokal yang lain dari siklon adalah angin darat dan angin laut. Ingat, adik-adik, penamaan angin itu harus dari daerah asalnya. Angin darat berarti angin dari darat berhembus menuju ke laut. Angin laut adalah angin dari laut menuju ke daratan. Kenapa bisa terbentuk angin darat dan angin laut? Nah, kalian harus paham dulu tentang kapasitas penyimpanan panas dari daratan dan dari lautan. Perhatikan catatan kecil di bagian bawah ini. Nah, daratan itu memiliki karakteristik lebih cepat panas, lebih cepat dingin. Artinya, daratan lebih cepat menyerap panas, namun lebih cepat juga melepaskan panas. Sehingga kapasitas penyimpanan panas di lautan, di daratan itu lebih rendah. Kenapa demikian? Karena daratan bersifat statis. Berikutnya, lautan. Lautan ini merupakan suatu massa yang memiliki sifat lambat panas, lambat juga untuk dingin. Artinya apa? Lautan lambat dalam menyerap panas dan lebih lambat juga untuk melepaskan panas.
Sehingga kapasitas atau penyimpanan panasnya lebih tinggi. Oke, sorry, ini daratan bersifat dinamis ya. Oke. Nah, perhatikan gambarnya. Angin darat itu terjadi pada malam hari. Sekarang, pada malam hari siapa yang lebih hangat? Oh, ternyata pada malam hari lautan yang lebih hangat. Kenapa lautan yang lebih hangat? Karena kapasitas penyimpanan panas di lautan itu lebih tinggi. Akibatnya, ketika malam hari, lautan lebih hangat, tekanannya lebih rendah. Akibatnya, angin berhembus dari daratan yang dingin bertekanan tinggi, anginnya berhembus menuju ke lautan yang lebih hangat dan bertekanan rendah. Oke. Sedangkan yang berikutnya, angin laut itu terjadi pada siang hari. Kenapa pada siang hari? Karena pada siang hari daratan itu lebih cepat menerima panas. Otomatis suhu di daratan lebih panas. Ketika suhu di daratan lebih panas, tekanannya menjadi rendah. Sedangkan lautan itu lambat panas. Sehingga lautan suhunya lebih rendah, tekanannya lebih tinggi. Akibatnya angin berhembus dari lautan menuju ke daratan. Gitu. Oke? Sehingga kalau kita lihat di soalnya, di samping, nelayan tradisional memanfaatkan angin darat untuk pergi mencari ikan. Angin darat ini terjadi pada malam hari karena ingat pada malam hari suhu lautan hangat. Sehingga jawabannya adalah A. Oke. Silahkan dipahami dulu terkait dengan angin darat dan angin laut. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh garis meridian atau garis bujur terhadap pembagian waktu. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Nah, kita coba detailkan. Pembagian waktu itu didasarkan atas rotasi bumi, di mana rotasi bumi berlangsung selama 24 jam dengan sudut tempuh sebesar 360 derajat. Nah, sehingga kalau misalkan kita coba bagi 360 derajat dibagi dengan 24 jam, hasilnya 15 derajat ya. Artinya setiap perbedaan garis bujur sebesar 15 derajat itu berbeda 1 jam. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, rotasi bumi bergerak dari barat ke timur secara semu. Sehingga, matahari secara semu akan terbit dari timur dan terbenam ke bagian barat. Akibatnya, wilayah timur lebih dulu mendapatkan sinar matahari. Sehingga dia lebih cepat siangnya. Akibatnya waktu ke timur harus ditambah. Sedangkan bagian barat itu lebih lambat siangnya. Sehingga waktu ke barat harus dikurang. Indonesia itu berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau kita hitung beda koordinatnya, itu kita kurangi saja, ternyata beda koordinatnya adalah 46 derajat. Nah, kita bagi ini dengan 15. Oh, hasilnya adalah 3 jam. Nah, berdasarkan konsensus, wilayah Indonesia ini dibagi menjadi 3 daerah waktu dengan perbedaan masing-masing 1 jam, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, pembagiannya seperti pada gambar di samping. Nah, kalau kita lihat bandingkan dari Greenwich, London di 0 derajat prime meridian GMT. Nah, wilayah Indonesia itu masuk ke dalam GMT plus 7
dengan batas 90 sampai 105, kemudian GMT 8, 105 sampai 120, dan GMT plus 9. 120 sampai 135 bujur. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya. Pembagian waktu di wilayah Indonesia dibagi 3 akibat rotasi bumi dan letak meridiannya di antara 95 sampai 141 derajat bujur. Oke, ini sudah kita bahas kemarin. Detailnya ini nanti kalian bisa pahami kembali. Oke, lanjut lagi. Nah, oke. Nah, ini saya punya soal. Pesawat tinggal landas dari Jayapura pukul 8 waktu setempat, kemudian transit menuju Makassar. Oke. Perjalanan ke Makassar adalah 4 jam, transitnya 2 jam. Oke. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan waktu tempuh 2 jam. Pertanyaannya, pukul berapakah kita tiba di Makassar dan pukul berapakah tiba di Jakarta? Oke, nah ini saya sudah coba buatkan skemanya. Sebentar, kita coba turunkan dulu ke bawah. Nah, oke. Pesawat berangkat dari Jayapura. Jayapura itu adalah WIT ya, pukul 8. Ke Makassar, yaitu ke Wita, oke. Ini waktu tempuhnya berapa? 4 jam ya. Waktu tempuhnya 4 jam. Nah, pertanyaannya kapan tiba di Makassar? Tinggal kalian tambahkan saja. 8 ditambah dengan 4 jam jalan, oke. Dikurangi 1 jam beda waktu. Kenapa? Karena Makassar ada di sebelah barat dari Jayapura. Oke. 8 tambah 4, 12 kurangi 1 itu 11 ya. Maka tiba di Makassar pukul 11 WITA. Kemudian di Makassar kita transit dulu 2 jam. Oke, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan waktu tempuh 2 jam. Berarti tiba di Jakartanya kapan? Nah, kita hitung 11, pukul 11 di Makassar, ditambah transit 2 jam, ditambah 2 jam itu perjalanan, dikurangi 1 jam beda waktu ya. Oke, nah sekarang berarti kalau kita kurangi, set. Nah, oh ternyata hasilnya adalah pukul 2 tiba di Jakarta. Oke, ya. Silahkan dipahami dulu, ini mudah ya. Oke, penerapan soal yang lain. Perhatikan soal di samping. Posisi Indonesia bla 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 berdasarkan deskripsi di atas, manakah yang mendengarkan kumandang azan lebih awal? Berarti kalau kumandang azan lebih awal, itu yang paling timur. Di soal ini mana yang paling timur? Yaitu Teluk Bintuni. Di mana dia? Di wilayah Papua. Oke, silakan adik-adik pahami dulu. Saya buatkan soal di bagian bawah sini. Ini soalnya, soal tambahannya. Sebentar. Oke, ini soal tambahannya. Diketahui. Oke, sebentar. Oke, diketahui Syafa, berangkat dari Bandara Kertajati, pukul berapa ya? Pukul penerbangan sore aja ya, pukul 16 malam terakhir. Misalkan pukul 19.30, menuju Merauke. Nah, menuju Merauke. Oke. Tanggal berapa ya? Nah, tanggal 12 nih. Oh, pas. Tanggal 12 2024 ya ini. Oke. Waktu tempuh menuju Balikpapan, nah, sebesar 3 jam 30 menit. Oke. Setibanya di Balikpapan, ia transit selama
1 jam 15 menit. Oke. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan hingga Merauke dengan waktu tempuh 4 jam 10 menit. Oke, pertanyaannya, oke, pukul berapa ia tiba di Merauke? Nah, oke. Ya, pukul berapa Syafa tiba di Merauke? Oke. Nah, apa itu iklim Junghun? Iklim Junghun ini merupakan klasifikasi iklim berdasarkan atas perubahan suhu terhadap ketinggian dan tanaman budidaya. Kita tahu bahwa berdasarkan iklim Junghun, semakin tinggi suatu tempat, suhu semakin rendah. Nah, kita bagi menjadi 4 daerah: zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Zona panas, tanaman budidaya yang optimal untuk tumbuh dan berkembang adalah padi, tebu, kelapa, karet. Sedangkan di zona iklim sedang, tanaman yang optimal adalah tembakau, kopi, coklat, padi ada di situ. Kemudian di 1500 ini hutan tanaman industri, contohnya adalah pinus dan cemara. Kemudian sayur-sayuran atau hortikultura, kopi, teh, dan cina. Sedangkan di atas 2500 di iklim dingin tidak ada tanaman budidaya, yang ada hanya rumput dan lumut saja. Oke, nah berarti kalau misalkan kita lihat di soalnya, pernyataan yang tepat terkait dengan hubungan antara ketinggian tempat dengan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Jawabannya adalah A, ya. 1500 dengan 2500 itu adalah zona iklim sejuk. Tanaman yang cocok adalah pinus dan cemara. Oke. Atau tanaman industri. Oke, berikutnya. Nah, oke, sekarang kita coba detailkan hubungan iklim terhadap bioma. Apa itu bioma? Bioma ini merupakan komunitas tanaman, komunitas tanaman yang dipengaruhi oleh kondisi klimatis, terutama suhu dan curah hujan. Nah, berdasarkan iklim Köppen, iklim Köppen ini merupakan klasifikasi iklim yang membagi wilayah berdasarkan suhu dan curah hujan. Nah, berdasarkan iklim Köppen, Indonesia termasuk ke dalam iklim A, yaitu iklim tropis. Nah, iklim tropis ini, iklim A dibagi menjadi 3, yaitu AF, AM, dan AW. F, M, dan W menunjukkan curah hujan, sedangkan huruf A menunjukkan suhu. Nah, F kita sebut juga dengan tropis basah, curah hujannya 3000 mm per tahun. Maka bioma yang terbentuk adalah bioma hutan hujan tropis. Tersebar di mana? Tersebar di wilayah Sumatera bagian barat pada umumnya. Kemudian Kalimantan, terutama di Kalimantan bagian barat. Kemudian wilayah Papua. Wilayah Jawa Barat pun ada. Kemudian AM memiliki curah hujan 2000 mm per tahun. Nah, ini akan terbentuk bioma hutan musim, tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Lebih tepatnya Jawa Timur dan Bali ya. Kemudian yang berikutnya, iklim AW di 1000 mm per tahun. Ini merupakan iklim sabana tropis terbentuk di wilayah Nusa Tenggara. Apa itu sabana? Kalau misalkan saya coba tuliskan.
bioma padang rumput itu dibagi menjadi 3 jenis bioma padang rumput. Oke, nah ini bioma padang rumput kita bagi di 3. Bagi 3. Yang pertama ada yang kita sebut dengan sabana. Nah, ada yang kita sebut dengan stepa. Oke, ada yang kita sebut dengan tundra. Nah, ini adalah jenis bioma padang rumput. Oke, nah yang disebut dengan sabana, sabana ini merupakan bioma padang rumput, oke, plus pohon perdu atau bisa juga sebagai pohon yang pendek. Oke, sedangkan stepa ini pure padang rumput semua. Sedangkan tundra ini merupakan padang rumput, oke, plus lumut yang hidup pada musim panas, oke, panas di daerah Arktik, ini di kutub utara, gitu. Oke. Nah, kalau di Indonesia cuman ada ini ya, hutan hujan tropis, kemudian hutan musim dan sabana ya. Jadi kalau misalkan diurutkan dari bagian barat ke bagian timurnya, berarti hutan hujan tropis, hutan musim dan sabana. Gitu. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau ciri utama flora dan fauna di Indonesia itu ada yang pertama selalu hijau, oke. Di mana cirinya adalah pohon tinggi, berdaun lebar, membentuk kanopi. Oke. Kemudian jumlah spesiesnya lebih banyak. Kenapa? Karena biodiversitas tinggi, penyinaran materinya tinggi, oke, fotosintesis berjalan dengan baik di sana. Kemudian ingat ini tumbuhan pencirinya adalah epifit dan liana atau epifit dan rotan. Oke, kemudian di daerah hutan hujan tropis pun terdapat jenis tumbuhan yang menghasilkan getah ya. Oke, berarti jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita fokus ke samping. Yang ini, struktur dari hutan hujan tropis kita bisa bagi menjadi 4 stadium atau 5 stadium ya. Oke. Yang pertama, yang A itu kita sebut dengan tajuk. Oke, tajuk pohon emergen. Di mana tajuk pohon ini tingkat penyinaran materinya tinggi. Oke, sebesar 100%. Kemudian di B, ini kanopi atas, sinar matanya mulai menurun. Kemudian di stadium C, ini understory atau yang kita sebut dengan kanopi bagian bawah. Oke, sinar matanya mulai turun. Dan di bagian D dan E kita sebut juga dengan lantai hutan. Otomatis semakin ke bawah, sinar matanya semakin sedikit. Bagaimana bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di bawah? Salah satunya adalah ini, akan muncul tanaman-tanaman epifit, oke, yaitu anggrek, di mana anggrek menempel pada inangnya, oke, dan tumbuhan-tumbuhan merambat liana seperti rotan, oke, pohon-pohon tersebut merambat untuk mencari cahaya matahari, sehingga vegetasi penciri hutan hujan tropis adalah epifit dan liana, anggrek dan rotan. Oke, silakan dipahami dulu. Untuk untuk PowerPoint-nya nanti saya kirim di grup ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini mudah ya. Berdasarkan flora, berdasarkan jenis floranya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 4 daerah persebaran flora. Yang pertama Sumatera dan Kalimantan. Oke, biasanya itu adalah hutan hujan tropis. Oke, dengan ciri khas kayu meranti di tempat kalian ya, kemudian kayu ulin gitu kan di wilayah Kalimantan. Kemudian Kepulauan Wales itu untuk di daerah Maluku. Nah, daerah Maluku dan sekitarnya ini adalah kaya dengan rempah-rempah. Kemudian flora Jawa Bali, wilayah flora Jawa Bali kita bagi menjadi 3. AF, AM, AW, hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana.
Dan flora Papua. Flora Papua di sini ciri khas hutan hujan tropis dengan tanaman eukaliptus. Oke. Nah, berarti pala, cengkeh, kayu manis, dan merica itu termasuk ke dalam rempah-rempah tersebar banyak di wilayah Kepulauan Wallace. Nah, sebenarnya di sini ada satu garis lagi ya. Garis Wallace, garis Weber, dan kalau misalkan kita bagi ke sini, ini adalah garis Lydekker. Garis Lydekker ini merupakan garis pemisah flora wilayah Kepulauan Wallace. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita turunkan ke bawah. Berdasarkan suhunya dan curah hujan, nah iklim Köppen AF akan menghasilkan hutan hujan tropis. Terdapat di daerah mana dan jenis kayunya apa yang paling tepat? Oke. Nah, OAF berarti hutan hujan tropis ada di wilayah Kalimantan dengan kayu ulin. Kemudian dari sisi fauna Indonesia dibagi jadi 3 ya. Fauna Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat kita sebut dengan Asiatis atau Oriental. Sedangkan fauna Indonesia bagian timur kita sebut dengan Australis. Sedangkan bagian tengah ini adalah peralihan. Di bagian barat kita bisa temukan gajah, harimau, orangutan gitu kan ya, tapir. Nah, kemudian untuk di bagian peralihan kita bisa temukan babi rusa, anoa, komodo, maleo gitu kan ya. Kemudian di bagian barat kita bisa temukan cendrawasih, kasuari, walabi gitu kan, dan seterusnya. Ini pasti kalian sudah belajar, sudah paham ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika zaman glasial, wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan pernah menjadi satu daratan dengan wilayah Asia. Oke. Sedangkan wilayah Papua pernah menjadi satu daratan dengan wilayah Australia. Oke. Nah, kemudian ketika es mencair, wilayah yang dulunya daratan itu kemudian tertutup oleh air sehingga menjadi wilayah laut dangkal. Wilayah laut dangkal ini dikenal dengan istilah dangkalan atau paparan atau continental shelf. Wilayah paparan atau dangkalan ini merupakan wilayah laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Indonesia punya 2 nih, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Oke. Nah, batas dari dangkalan tersebut ini menghasilkan suatu garis pemisah. Oke. Yang pertama ini garis Huxley. Ini membatasi flora oriental, dengan fauna oriental atau Asiatis dengan wilayah Filipina. Kemudian garis Weber ini membatasi wilayah peralihan dengan wilayah Australis. Kemudian yang satu lagi adalah garis Lydekker, ini garis sebaran flora, memisahkan antara Kepulauan Wallace Maluku dengan wilayah Papua. Nah berarti kalau misalkan kita lihat yang nomor 3 ini kita sebut dengan garis Weber. Nah, berdasarkan genesa laut yang tadi, bahwa dulunya ini daratan kemudian ada air laut yang naik sehingga menjadi laut yang dangkal, kita sebut dengan laut transgresi. Jadi laut transgresi ini merupakan laut dangkal. Contohnya dangkalan Sunda, di mana kita akan menemukan Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa bagian utara. Kemudian di dangkalan Sahul kita akan bisa menemukan yang namanya Laut Arafuru. Sedangkan yang di tengah ini Laut Indrasi yang dulunya dalam, sekarang ketika es mencair air laut naik sehingga makin dalam. Contohnya adalah Laut Banda, Laut Sawu, Laut Maluku dan sekitarnya. Itu. Kemudian kita lanjutkan kembali slide berikutnya 19. Nah, ini kemarin kita sudah sedikit bahas ya. Nah, berdasarkan letak geologisnya, Indonesia diapit oleh 3 lempeng besar ya, 3 lempeng utama. Yang pertama ini kita sebut dengan lempeng Indo-Australia gitu ya. Kemudian yang Indo-Australia ini merupakan kerak samudra ya. Kemudian yang berikutnya yang warna biru ini lempeng Eurasia. Ini merupakan kerak benua.
Kemudian yang satu lagi di sini ada lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini merupakan kerak samudra. Nah, apa perbedaan antara lempeng benua dan lempeng samudra? Lempeng benua itu dia lebih tebal, namun dia lebih ringan, maka dia akan ada di atas. Sedangkan lempeng samudra, dia lebih tipis, namun dia lebih berat. Jadi ketika terjadi tumpukan lempeng, kerak samudra pasti akan menunjam ke bagian bawah. Kenapa? Karena dia lebih berat. Gitu. Nah, lempeng Indo-Australia menubruk lempeng Eurasia. Membentuk apa? Membentuk jalur pegunungan di sini. Membentuk jalur pegunungan Sirkum Mediterania dengan palungnya yang kita kenal dengan palung Sunda dan palung Jawa. Sedangkan lempeng Pasifik menubruk ke lempeng Eurasia menghasilkan jajalan pergunungan dari wilayah Sulawesi Utara, Halmahera, Filipina, Mindanao sampai ke Jepang, terus muter sampai ke Amerika bagian barat, Amerika Utara bagian barat, Amerika Selatan bagian barat, Australia, berputar di situ di Samudra Pasifik. Kita kenal dengan istilah Sirkum Pasifik atau lebih dikenal dengan istilah Ring of Fire. Nah, sehingga Indonesia ini diapit dua buah jalur pegunungan aktif, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Oke, nah ini ya jawabannya kemarin sudah kita bahas adalah A. Oke, berikutnya. Nah, ini lempeng samudra ya. Lempeng samudra menunjam ke bagian bawah. Kenapa? Karena dia lebih berat. Oke. Nah, kemudian, di daerah ini, daerah belakang, kita sebut dengan cekungan busur belakang. Di daerah cekungan busur belakang ini, di tempat kalian ya, di wilayah Pekanbaru, Bangka Belitung, itu adalah cekungan busur belakang. Daerah-daerah ini kaya akan bahan galian A. Saya coba pindahkan dulu daerah sini. Oke. Nah, kaya akan bahan galian A. Oke. Nah, bahan galian A ini dia bersifat strategis. Kenapa bersifat strategis? Untuk sumber energi nasional dan pertahanan keamanan. Oke. Apa saja yang termasuk ke dalam contoh bahan galian A? Yang pertama adalah minyak bumi. Kemudian yang kedua adalah batu bara. Kemudian gas alam. Nah, gas alam ada dua ya. Yang pertama adalah LNG. Ini liquid natural gas, dan LPG, liquid petroleum gas. Apa bedanya? Kalau LNG, liquid natural gas, ini gas alamnya punya reservoir tersendiri. Tapi kalau LPG, gas alamnya reservoir bersamaan dengan minyak bumi. Kemudian yang berikutnya, uranium, termasuk bahan galian A. Kemudian lagi, timah. Oke, terus apa lagi? Nah, minyak bumi, batu bara, gas alam, uranium, timah, kemudian ini ada nikel. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan galian A yang bersifat strategis. Oke, boleh silakan tambahkan catatannya. Oke, slide terakhir. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, yang menjadi rute utama perdagangan adalah Selat Malaka. Kemudian yang berikutnya, alasan bangsa Barat datang ke Indonesia ya jalur perlintasan dagang dan kebutuhan akan rempah-rempah. Nah, kenapa? Karena sumber rempah-rempah salah satunya di Indonesia terletak di Kepulauan Wales.